4 hari setelah aku resmi bercerai, ibu mertuaku menelepon ayahku dan berkata, "Jemput parasit itu." Mereka mengira aku pergi tanpa membawa apa-apa. Tapi 3 jam kemudian, aku kembali ke toko utama mereka membawa satu map berisi semua bukti, dan saat mereka melihat isinya, wajah mereka langsung pucat. Karena ternyata, toko yang mereka banggakan selama ini berdiri di atas uang dan kerja kerasku. Sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari mana teman-teman semua yang menonton cerita ini. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan terus menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik lagi. Wati selalu percaya bahwa kehidupan yang baik dibangun dari hal-hal kecil yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Karena itulah, setiap pagi sebelum matahari muncul, perempuan itu sudah terjaga dari tidurnya. Pukul 5:45, dapur rumah sederhana yang ia tempati bersama suaminya, Sipur, dan ibu mertuanya, Yanti, sudah dipenuhi aroma bawang putih yang ditumis dan nasi hangat yang baru matang. Wati memang bukan perempuan yang terbiasa bermalas-malasan. Sejak masih gadis, ayahnya mengajarinya bahwa hidup tidak akan berubah hanya karena seseorang berharap. Kalau ingin mendapatkan sesuatu, harus ada usaha yang dilakukan setiap hari. Nasihat itulah yang selalu ia pegang bahkan setelah menikah dengan Sipur. Setelah sarapan selesai disiapkan, Wati biasanya menyapu halaman, mencuci beberapa pakaian, kemudian bersiap menuju toko keluarga yang berada tidak jauh dari rumah. Toko itu sebenarnya tidak besar. Bangunannya hanya sebuah ruangan memanjang dengan rak-rak besi tua yang memenuhi dinding. Barang yang dijual pun masih terbatas pada kebutuhan sehari-hari seperti beras, minyak goreng, gula, telur, mie instan, minuman kemasan, sabun, dan beberapa makanan ringan. Toko tersebut sudah dikelola Yanti sejak bertahun-tahun sebelumnya. Sipur adalah anak tunggal Yanti, dan sejak menikah dengan Wati, laki-laki itu menganggap toko tersebut sebagai bagian dari masa depannya. Namun, pada kenyataannya, Sipur tidak terlalu tertarik mengurus toko setiap hari. Ia lebih sering duduk di kursi belakang meja kasir sambil memainkan ponsel atau mengobrol dengan teman-temannya. Berbeda dengan Wati. Begitu sampai di toko, Wati selalu menemukan sesuatu yang harus dikerjakan. Suatu pagi, ia melihat beberapa dus minuman masih menumpuk di sudut ruangan. "Mas, ini barang datang kemarin?" tanya Wati. Sipur yang sedang duduk santai mengangguk. "Iya. Sudah dicek jumlahnya. Nanti saja." Wati tidak menjawab. Ia mengambil buku catatan, menghitung satu persatu barang tersebut, lalu mencocokkannya dengan nota pembelian. Dari kebiasaan kecil itulah Wati mulai mengetahui kondisi toko secara lebih mendalam. Ia menemukan banyak barang yang sebenarnya laku keras, tetapi sering kosong karena tidak pernah dicatat kapan harus dipesan kembali. Sebaliknya, ada barang yang tidak terlalu diminati tetapi dibeli dalam jumlah banyak hingga memenuhi rak. Catatan keuangan juga tidak beraturan. Kadang uang hasil penjualan digunakan untuk kebutuhan rumah. Kadang uang belanja rumah dipakai membeli stok. Tidak ada pencatatan yang jelas. Wati awalnya tidak bermaksud mengubah semuanya. Ia hanya ingin membantu. "Bu, kalau barang yang ini cepat habis, bagaimana kalau pesan lebih banyak?" tanyanya kepada Yanti suatu sore. Yanti yang sedang menghitung uang hanya mengangkat kepala. "Memangnya kamu tahu mana yang laku?" Wati tersenyum. "Saya perhatikan dari pelanggan. Dari dulu toko ini juga jalan." "Iya, Bu. Saya cuma ingin bantu supaya lebih rapi." Yanti kembali menghitung uang tanpa menjawab. Wati tidak mempermasalahkannya. Keesokan harinya, ia mulai membuat catatan sendiri. Setiap barang yang terjual dicatat. Setiap pemasukan dan pengeluaran ditulis. Ia bahkan mulai menanyakan kepada pelanggan barang apa yang sering mereka cari tetapi tidak tersedia. Pelan-pelan, perubahan mulai terlihat. Pelanggan yang sebelumnya hanya datang sesekali mulai lebih sering berbelanja. Wati memastikan barang-barang penting selalu tersedia.
Ia juga mengusulkan agar toko menjual beberapa produk tambahan yang sebelumnya tidak pernah dijual. Kalau kita tambah kebutuhan rumah tangga, pelanggan tidak perlu pergi ke toko lain, katanya kepada Sipur. Sipur menatap daftar yang dibuat Wati. Memangnya bakal laku? Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu. Akhirnya Sipur setuju. Dan ternyata Wati benar. Beberapa bulan kemudian, omset toko mulai meningkat. Yanti yang awalnya tidak terlalu memperhatikan pekerjaan Wati mulai senang melihat uang kas bertambah. Sipur pun semakin sering membicarakan toko kepada teman-temannya. Sekarang toko kami lumayan ramai, katanya dengan bangga. Wati hanya tersenyum ketika mendengarnya. Ia tidak pernah mengatakan bahwa sebagian besar perubahan itu terjadi karena catatan yang dibuatnya, strategi stok yang diterapkannya, dan waktu yang dihabiskannya dari pagi hingga malam. Baginya, itu adalah usaha bersama. Bahkan ketika toko mulai membutuhkan renovasi, Wati kembali menjadi orang yang paling banyak berpikir. Bangunan kecil itu sudah tidak mampu menampung barang. Pelanggan sering berdesakan. Rak-rak lama juga mulai rusak. Kalau kita punya tempat lebih luas, pasti bisa berkembang, ujar Wati suatu malam. Sipur yang sedang makan hanya mengangguk. Masalahnya modal. Wati terdiam beberapa saat. Kemudian ia mengambil buku tabungan dari dalam tas. Aku punya tabungan. Sipur langsung menatapnya. Buat apa? Buat toko. Sipur terlihat terkejut. Itu kan tabungan kamu. Wati tersenyum. Nanti kita bisa nabung lagi. Kalau toko berkembang, semuanya juga buat kita. Sipur menerima uang tersebut. Tidak ada perjanjian tertulis. Tidak ada tanda terima. Tidak ada pembicaraan mengenai siapa yang memiliki berapa persen. Wati memberikan uang itu karena ia percaya kepada suaminya. Ia percaya kepada keluarga yang kini dianggapnya sebagai keluarganya sendiri. Renovasi pun dilakukan. Toko diperluas. Rak baru dipasang. Kulkas minuman ditambah. Jenis barang diperbanyak. Wati juga mulai mencari pemasok langsung agar mendapatkan harga yang lebih murah. Hari-harinya semakin sibuk. Pagi mengurus rumah, siang mengelola toko, malam menghitung uang dan mencatat stok. Sesekali Sipur membantu, tetapi sebagian besar pekerjaan tetap berada di tangan Wati. Meski begitu, Wati tidak pernah mengeluh. Ketika toko mulai ramai, ia justru merasa bahagia. Tahun demi tahun berlalu. Toko kecil milik Yanti berubah menjadi toko utama yang jauh lebih besar. Papan namanya baru. Rak-raknya tertata. Pelanggannya datang dari berbagai wilayah sekitar. Bahkan beberapa pedagang kecil mulai mengambil barang dari sana untuk dijual kembali. Wati berdiri di belakang meja kasir hampir setiap hari. Ia hafal pelanggan tetap, tahu pemasok mana yang paling cepat mengirim barang, tahu produk apa yang sedang diminati, dan bahkan bisa memperkirakan omset hanya dengan melihat kondisi toko sejak pagi. Sementara itu, Sipur mulai menikmati kehidupan yang jauh lebih nyaman. Ia membeli kendaraan baru. Pakaian yang dikenakannya semakin bagus. Ia lebih sering berkumpul dengan teman-temannya. Ketika ditanya bagaimana toko bisa berkembang begitu pesat, Sipur hanya menjawab dengan santai. Ya, namanya juga usaha keluarga. Wati tidak pernah membantah. Yanti pun mulai memperlakukan toko itu seolah-olah sepenuhnya merupakan hasil kerja keluarganya. Namun, Wati tetap merasa bahagia. Baginya, yang penting adalah keluarganya baik-baik saja. Ia dan Sipur juga menjalani kehidupan sederhana. Mereka belum memiliki anak, tetapi Wati tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Ia merasa masih memiliki banyak waktu untuk membangun masa depan. Setiap malam setelah toko tutup, Wati dan Sipur terkadang duduk di teras rumah sambil minum teh. Kalau terus begini, kita bisa punya rumah sendiri, kata Wati suatu malam. Sipur tersenyum. Pasti. Kita juga bisa punya cabang. Bisa. Terus nanti ibu tidak perlu capek menjaga toko. Sipur mengangguk.
Wati tersenyum puas. Ia benar-benar percaya pada masa depan itu. Tanpa pernah menyadari bahwa kepercayaannya kepada Sipur dan Yanti perlahan membuatnya tidak sadar bahwa dirinya sendiri sedang melepaskan terlalu banyak hal. Meski begitu, ada satu kebiasaan yang tidak pernah Wati tinggalkan. Setiap kali menerima nota pembelian, kwitansi renovasi, bukti transfer, atau dokumen yang berhubungan dengan toko, ia selalu menyimpannya dengan rapi di dalam beberapa map. Bukan karena curiga. Wati memang orang yang sangat teliti. Ia bahkan menyusun dokumen berdasarkan tanggal dan jenis transaksi. Beberapa bukti transfer lama juga masih tersimpan di ponselnya. Sipur pernah tertawa ketika melihat kebiasaan itu. Buat apa disimpan semua begitu? Biar tidak hilang. Tidak ada yang bakal ambil. Wati tertawa kecil. Aku cuma suka semuanya rapi. Sipur tidak tahu bahwa kebiasaan sederhana itu kelak akan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi Wati. Sore itu, setelah toko mulai sepi, Wati berdiri di depan pintu utama. Matahari hampir tenggelam, menyinari papan nama toko dengan cahaya keemasan. Ia memandang bangunan besar itu dengan senyum kecil. Ia masih ingat ketika toko tersebut hanya memiliki beberapa rak tua. Ia masih ingat ketika pelanggan bisa dihitung dengan jari. Ia masih ingat uang tabungan yang ia keluarkan untuk membantu renovasi. Ia masih ingat malam-malam panjang ketika dirinya menghitung stok sampai matanya terasa berat. Namun, semua itu tidak membuatnya menyesal. Wati justru merasa bangga. Dalam hati, ia berkata bahwa mungkin inilah hasil dari kesabaran mereka selama bertahun-tahun. Ia tidak tahu bahwa tempat yang sedang dipandangnya dengan penuh kebanggaan itu kelak akan menjadi tempat ia mendengar kata-kata paling menyakitkan dari orang yang selama ini ia anggap sebagai keluarga. Dan Wati juga belum tahu bahwa di balik rumah tangga yang terlihat sempurna itu, sebuah kehancuran perlahan sedang mendekat tanpa suara. Tepat ketika Wati masih percaya bahwa rumah tangganya hanya sedang melewati masa sulit yang akan segera berlalu. 4 hari sebelumnya, namanya dan nama Sipur resmi terpisah dalam sebuah perceraian yang berlangsung jauh lebih dingin daripada yang pernah ia bayangkan. Tidak ada tangisan besar, tidak ada pertengkaran panjang, bahkan tidak ada satupun kalimat dari Sipur yang berusaha mempertahankan pernikahan mereka. Semuanya berakhir begitu saja, seolah 11 tahun kebersamaan mereka hanyalah sesuatu yang bisa dibuang ketika sudah tidak lagi menguntungkan. Hari itu Wati hanya membawa 2 koper kecil. Beberapa pakaian, dokumen pribadi, barang kenangan dari ayahnya, dan sedikit perhiasan yang memang miliknya. Ia tidak membawa barang-barang rumah. Ia tidak mengambil perabotan. Ia bahkan tidak meminta uang dari tabungan usaha yang selama ini ikut ia bangun. Ketika tangannya menggenggam gagang koper dan ia berdiri di depan pintu rumah, Sipur hanya duduk di ruang tengah dengan wajah datar. "Sudah selesai?" tanya Sipur tanpa menatapnya. Wati mengangguk pelan. "Iya." "Jangan bikin masalah setelah ini." Kalimat itu membuat Wati terdiam beberapa detik. Ia menatap lelaki yang selama bertahun-tahun menjadi tempatnya berbagi mimpi. "Aku tidak pernah berniat bikin masalah, Mas." Sipur hanya menghela napas. "Bagus kalau begitu." Wati tidak menjawab lagi. Ia menarik kopernya keluar rumah. Di belakangnya, Yanti berdiri dengan kedua tangan bersilang di dada. Tidak ada kesedihan di wajah perempuan itu. Justru terlihat lega. "Kalau sudah cerai, jangan berharap bisa kembali ke sini," ucap Yanti. Wati menoleh. "Aku tidak akan kembali, Bu." "Bagus." Hanya itu. Tidak ada ucapan terima kasih atas 11 tahun Wati mengurus rumah. Tidak ada pengakuan atas kerja kerasnya di toko. Tidak ada satu kalimat pun yang mengingat bahwa perempuan yang pergi membawa 2 koper itu pernah menghabiskan tabungannya untuk membuat usaha keluarga mereka berkembang. Wati kemudian berjalan menuju kendaraan yang menunggunya di depan rumah. Ayahnya yang datang menjemput tidak banyak bertanya. Begitu melihat wajah putrinya, lelaki tua itu hanya membuka pintu mobil. "Pulang, Nak."
Wati masuk sambil menahan air mata. Sepanjang perjalanan, ia hanya memandang keluar jendela. Rumah yang selama ini dianggapnya sebagai tempat pulang perlahan menghilang dari pandangan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Wati merasa tidak memiliki arah. Sesampainya di rumah ayahnya, Wati memilih kamar lamanya. Selama 4 hari, ia lebih banyak diam. Ia bangun pagi, membantu ayahnya menyiapkan sarapan, kemudian duduk di teras sambil memandangi halaman. Tidak ada lagi suara pelanggan. Tidak ada lagi bunyi mesin kasir. Tidak ada lagi tumpukan nota yang harus diperiksa sampai malam. Anehnya, ketenangan itu justru membuat pikirannya semakin ramai. Wati mencoba menerima kenyataan bahwa dirinya kini seorang janda. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa perceraian bukan akhir kehidupan. Namun setiap kali teringat bagaimana Sipur melepaskannya begitu mudah, dadanya kembali terasa sesak. Yang paling menyakitkan bukan perceraian itu sendiri, melainkan kenyataan bahwa selama ini ia mungkin menjadi satu-satunya orang yang menganggap pernikahan tersebut benar-benar berharga. Ayahnya beberapa kali mencoba mengajaknya berbicara. Kalau ada yang ingin kamu ceritakan, ceritakan saja. Wati tersenyum tipis. Nanti, ya. Ayahnya tidak memaksa. Ia tahu putrinya membutuhkan waktu. Selama 4 hari itu pula, Wati tidak pernah menghubungi Sipur. Ia tidak menanyakan keadaan toko. Ia tidak meminta bagian keuntungan. Bahkan ketika beberapa orang menyarankan agar ia mengambil haknya, Wati hanya menjawab bahwa ia ingin melupakan semuanya. Sementara itu, di rumah yang pernah ditinggalinya, Sipur dan Yanti justru merasa lega. Menurut mereka, Wati sudah pergi dan masalah sudah selesai. Toko tetap berjalan. Pelanggan masih datang. Uang masih masuk. Sipur bahkan merasa hidupnya menjadi lebih bebas. Ia tidak menyadari bahwa orang yang selama ini mengatur stok, menjaga hubungan dengan pemasok, mencatat transaksi, dan memastikan toko tetap berjalan sudah tidak berada di sana. Hari kelima setelah perceraian menjadi hari yang berbeda. Pagi itu Wati sedang membantu ayahnya menyiram tanaman ketika ponsel ayahnya berdering. Ayah Wati melihat layar. Nama Yanti muncul. Keningnya langsung berkerut. Dari ibu mertuamu. Wati berhenti menyiram tanaman. Angkat saja. Yah. Ayahnya menerima panggilan. Halo. Suara Yanti langsung terdengar dari seberang. Pak, tolong jemput anak Bapak. Ayah Wati terdiam. Maksud ibu? Jemput Wati. Dia sudah bukan istri Sipur lagi. Jangan sampai dia masih merasa punya rumah di sini. Wajah ayah Wati berubah. Yanti terus berbicara dengan nada tinggi. 4 hari ini kami sudah cukup membiarkan dia. Saya tidak mau dia datang lagi atau mengganggu urusan keluarga kami. Ayah Wati menggenggam ponselnya lebih erat. Bu Yanti, Wati sudah pulang ke rumah saya. Dia tidak pernah datang ke rumah ibu. Kalau begitu bagus, pastikan dia tidak kembali. Kemudian terdengar kalimat yang membuat tangan ayah Wati mengepal. Jemput parasit ini. Saya tidak mau keluarga kami terus terbebani olehnya. Wati yang berdiri beberapa langkah dari ayahnya mendengar semuanya. Ia tidak bergerak, tidak menangis, tidak marah, hanya menundukkan kepala. Ayahnya menutup telepon. Beberapa detik mereka hanya diam. Kemudian ayah Wati berkata lirih, "Parasit." Wati menarik napas panjang. "Sudahlah, ya?" "Tidak." Nada suara ayahnya berubah. "Selama ini kamu terlalu banyak mengalah." Wati mencoba tersenyum. "Aku cuma ingin semuanya selesai." "Yang kamu sebut selesai itu mereka menghina kamu." Wati terdiam. Ayahnya berjalan mendekat. "Bapak tidak pernah ikut campur urusan rumah tanggamu. Bapak juga tidak pernah bertanya berapa banyak uang yang kamu keluarkan untuk toko itu. Tapi Bapak tahu satu hal. Sebelum menikah, kamu punya tabungan. Setelah menikah,
Tabunganmu habis untuk membantu usaha mereka. Wati menunduk. Bukan begitu, yah? Aku menganggap toko itu usaha keluarga. Dan mereka menganggap kamu apa? Pertanyaan itu menghantam Wati lebih keras daripada bentakan Yanti. Untuk pertama kalinya, ia tidak mampu menjawab. Ayahnya kemudian menunjuk ke dalam rumah. Ambil semua dokumenmu. Wati menatapnya. Untuk apa? Lihat sendiri. Wati masuk ke kamar lamanya. Ia membuka lemari dan menarik sebuah kotak besar yang selama ini tidak pernah disentuhnya sejak pulang. Di dalamnya terdapat beberapa map berwarna coklat. Tangannya mulai membuka satu persatu. Ada bukti transfer. Ada kwitansi pembelian stok. Ada pembayaran renovasi toko. Ada catatan modal awal. Ada bukti pembayaran kepada pemasok. Ada pula beberapa salinan dokumen yang menunjukkan bahwa Wati terlibat langsung dalam pengelolaan toko. Wati membaca satu demi satu dengan dada berdebar. Selama ini ia menyimpan semuanya hanya karena tidak suka sesuatu berantakan. Ia tidak pernah berpikir bahwa dokumen-dokumen itu suatu hari akan menjadi bukti. Kemudian ia menemukan sebuah kwitansi lama. Nominalnya besar. Itulah sebagian uang tabungannya yang dulu digunakan untuk renovasi toko. Wati memejamkan mata. Tiba-tiba semua kenangan datang bersamaan. Malam-malam ketika ia menghitung uang. Pagi-pagi ketika ia mencari pemasok. Hari-hari ketika ia menjaga toko sendirian. Bahkan saat sakit, ia tetap datang karena tidak ingin toko tutup. Selama ini ia mengira semua pengorbanan itu dilakukan demi keluarga. Namun kini ia mulai bertanya-tanya, apakah selama ini keluarganya pernah menganggap pengorbanan itu miliknya? Ayahnya berdiri di ambang pintu. Sekarang kamu mau bagaimana? Wati mengusap wajahnya. Aku tidak mau bertengkar. Bapak juga tidak menyuruh kamu bertengkar. Wati menatap dokumen di tangannya. Kalau begitu, ambil apa yang memang menjadi hakmu. Wati terdiam lama. Untuk pertama kalinya sejak perceraian, matanya tidak lagi terlihat kosong. Ada ketegasan yang perlahan muncul. Ia memasukkan dokumen-dokumen tersebut ke dalam tas. Ayahnya mengambil kunci kendaraan. Kita jemput barangmu. Wati menggeleng. Bukan cuma barangku. Ayahnya menatap putrinya. Wati berdiri sambil membawa map-map itu. Aku akan kembali ke sana. Kamu yakin? Wati mengangguk. Aku tidak akan mengambil pakaian saja. Yah. Ia menarik napas panjang. Aku ingin mengambil kembali sesuatu yang selama ini mereka anggap bukan milikku. 30 menit kemudian, kendaraan ayah Wati meninggalkan halaman rumah. Wati duduk di kursi depan dengan tatapan lurus ke jalan. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada keinginan untuk memohon kepada Sipur. Tidak ada niat untuk meminta Yanti menerima dirinya kembali. Di dalam tasnya terdapat dokumen-dokumen yang selama bertahun-tahun tidak pernah dianggap penting. Padahal, dokumen itulah yang bisa mengubah seluruh keadaan. Sementara itu, di toko utama, Sipur dan Yanti masih menjalani hari seperti biasa. Mereka belum tahu bahwa Wati sedang menuju ke sana. Mereka juga belum tahu bahwa perempuan yang mereka sebut parasit itu tidak datang untuk meminta tempat tinggal. 3 jam kemudian, Wati benar-benar berdiri di depan toko utama yang selama bertahun-tahun menjadi bagian terbesar dari hidupnya. Tetapi kali ini ia datang bukan sebagai istri Sipur yang hendak membantu berjualan, melainkan sebagai perempuan yang akhirnya siap memperjuangkan haknya sendiri. Mobil ayahnya berhenti beberapa meter dari pintu toko. Wati tidak langsung turun. Ia memandangi bangunan besar di hadapannya melalui kaca mobil, melihat papan nama yang mulai pudar terkena panas matahari, deretan rak yang terlihat dari balik kaca, dan beberapa pelanggan yang keluar masuk membawa kantong belanja. Semua terasa begitu familiar, tetapi juga terasa asing. Ayahnya mematikan mesin. Kalau kamu belum siap, kita bisa pulang, katanya pelan. Wati menggeleng. Aku sudah terlalu lama siap. Yah?
Hanya saja selama ini aku tidak sadar. Ia membuka pintu mobil dan turun. Penampilannya sederhana. Ia hanya mengenakan blus polos, celana panjang, dan membawa sebuah tas berisi beberapa map. Tidak ada perhiasan berlebihan. Tidak ada wajah penuh amarah. Bahkan langkahnya pun tenang. Namun, ketenangan itulah yang membuatnya terlihat berbeda. Ketika Wati memasuki toko, seorang karyawan yang sudah lama bekerja di sana langsung terkejut. "Bu Wati." Wati tersenyum tipis. "Hari ini panggil Wati saja." Karyawan itu terlihat bingung. Ia tahu Wati sudah tidak tinggal bersama Sipur, tetapi tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Pak Sipur ada di dalam." "Ada, Bu." Wati mengangguk dan berjalan menuju ruangan belakang. Belum sempat ia mengetuk pintu, suara tawa terdengar dari dalam. Yanti sedang duduk bersama Sipur sambil menghitung uang hasil penjualan. Begitu pintu terbuka dan Wati muncul, keduanya langsung terdiam. Sipur menatap mantan istrinya dari ujung kepala sampai kaki. "Kamu datang lagi?" Wati tidak menjawab pertanyaan itu. Yanti justru tertawa kecil. "Bukankah sudah jelas kamu sudah tidak punya urusan di sini?" Wati tetap tenang. "Aku hanya ingin bicara." "Bicara apa?" Yanti menyandarkan tubuhnya. "Mau minta uang? Atau mau memohon supaya Sipur menerima kamu lagi?" Sipur tertawa pendek. "Sudahlah, Bu. Dia mungkin belum bisa menerima kenyataan." Wati menarik napas. "Aku tidak datang untuk meminta kalian menerimaku." Yanti mengangkat alis. "Lalu, aku mau melihat pembukuan toko." Ruangan langsung sunyi. Sipur berdiri dari kursinya. "Untuk apa?" "Karena aku ingin memeriksa seluruh transaksi yang berkaitan dengan modal dan pengelolaan toko." Sipur tertawa sinis. "Wati, kamu sudah bukan istriku. Kamu tidak punya hak memeriksa bisnis keluarga kami." Wati menatapnya. "Bisnis keluarga?" "Iya." "Baik." Wati membuka tasnya. Ia mengeluarkan sebuah map coklat dan meletakkannya di atas meja. "Kalau begitu kita lihat bersama." Sipur masih terlihat santai. Namun, ketika Wati mengeluarkan kwitansi pertama, wajahnya mulai berubah. "Ini bukti pembayaran renovasi toko 6 tahun lalu." Wati menggeser dokumen tersebut. "Uangnya berasal dari rekeningku." Yanti langsung berdiri. "Itu bukan berarti toko ini milikmu." "Aku tidak pernah mengatakan seluruh toko milikku." Wati membuka dokumen berikutnya. "Ini bukti pembelian stok pertama setelah renovasi. Ini transfer kepada pemasok. Ini pembayaran uang muka barang. Ini catatan pembelian kulkas. Ini pembayaran rak baru." Satu demi satu dokumen diletakkan di atas meja. Sipur mulai kehilangan senyumnya. "Dari mana kamu mendapatkan semua itu?" "Aku yang menyimpannya." "Buat apa?" Wati menatapnya. "Karena aku memang selalu menyimpan dokumen." Yanti mengambil salah satu kwitansi. Matanya membesar ketika melihat tanggal dan nominalnya. Ia mengenali dokumen tersebut. "Ini?" Wati menatapnya. "Masih ingat, Bu?" Yanti tidak menjawab. Waktu itu toko hampir tidak punya cukup uang untuk membayar renovasi. "Aku yang mengambil tabunganku. Ayah juga membantu sebagian." Sipur menatap ibunya. "Ibu tahu." Yanti buru-buru menjawab, "Itu dulu. Jangan dibesar-besarkan." "Justru aku tidak pernah membesarkannya," jawab Wati. Suaranya tetap rendah. "Selama 11 tahun aku tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa aku ikut membangun toko ini." Ia mengeluarkan dokumen lain. "Aku juga punya catatan pemasok." Wati menunjukkan daftar nama perusahaan, nomor telepon, tanggal pembayaran, dan catatan negosiasi harga. "Sebagian besar pembayaran kepada pemasok dilakukan dari rekeningku, atau melalui rekening toko yang aksesnya dulu ada di ponselku."
Sipur mulai berjalan mondar-mandir. Itu semua tidak membuktikan kamu pemilik. Aku tahu. Wati mengangguk. Karena itu aku tidak datang untuk mengambil sesuatu secara sepihak. Ia menatap Sipur dan Yanti secara bergantian. Aku datang untuk meminta pemeriksaan. Yanti langsung panik. Pemeriksaan apa? Pemeriksaan seluruh keuangan toko. Modal awal, keuntungan, pengeluaran, pembelian aset, utang, pembayaran pemasok, dan penggunaan uang selama aku terlibat dalam usaha ini. Tidak perlu. Untuk pertama kalinya suara Yanti terdengar benar-benar gugup. Wati memperhatikannya. Kenapa tidak perlu? Karena ini masalah keluarga. Bukankah tadi ibu bilang ini bisnis keluarga? Yanti terdiam. Wati kemudian mengeluarkan beberapa bukti transfer lain. Kalau memang semuanya bersih, seharusnya tidak ada yang perlu ditakutkan. Sipur merebut salah satu kertas. Jangan macam-macam, Wati. Wati tetap berdiri. Aku tidak macam-macam. Kamu mau mempermalukan kami? Tidak. Lalu apa tujuanmu? Wati menatapnya cukup lama. Tujuanku mengambil kembali hakku. Kalimat itu membuat Sipur membeku. Wati melanjutkan, selama ini aku tidak pernah berniat merebut toko ini. Aku bahkan tidak pernah mempermasalahkan uang yang aku keluarkan. Aku pikir kita keluarga. Aku pikir kalau toko berkembang, kita semua akan menikmati hasilnya. Ia berhenti sebentar. Tapi 4 hari setelah perceraian, ibumu menelepon ayahku dan menyebutku parasit. Yanti menundukkan wajah. Aku tidak tahu kamu mendengar. Aku mendengar semuanya. Wati mengangguk perlahan. Dan saat itulah aku sadar. Selama ini aku diam bukan karena tidak punya bukti. Aku diam karena aku percaya kepada kalian. Sipur terlihat semakin gelisah. Wati, jangan bawa masalah rumah tangga ke toko. Justru kalian yang membawa masalah rumah tangga ke sini. Apa maksudmu? Kalian menceraikanku. Tidak masalah. Aku menerima. Tapi kalian juga mengatakan aku tidak punya hak atas apapun. Jadi sekarang aku ingin semuanya diperiksa secara resmi. Sipur menggeleng keras. Tidak perlu sampai seperti itu. Kenapa? Kita bisa bicara baik-baik. Wati hampir tersenyum. 4 hari lalu aku sudah pergi baik-baik. Sipur terdiam. Aku membawa 2 koper. Aku tidak mengambil barang. Aku tidak meminta uang. Aku bahkan tidak meminta bagian toko. Wati menunjuk dokumen di atas meja. Tapi setelah itu aku disebut parasit. Ia menatap Sipur dengan mata yang tidak lagi menyimpan harapan. Sekarang aku tidak akan pergi dengan tangan kosong hanya karena kalian ingin menganggap semua yang pernah kulakukan tidak pernah ada. Yanti tiba-tiba meraih tangan Wati. Wati, jangan lakukan ini. Wati melepaskan tangannya perlahan. Bu, kalau memang semuanya milik keluarga Sipur, buktikan melalui dokumen. Yanti tidak mampu menjawab. Wati tahu ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Ia juga mengetahui beberapa kali uang toko pernah digunakan untuk keperluan pribadi Yanti. Dahulu ia selalu menganggapnya sebagai masalah kecil. Namun sekarang, semuanya harus diperiksa. Tidak lama kemudian, Wati menyerahkan salinan dokumen kepada pihak yang akan menangani pemeriksaan dan proses pembagian aset sesuai bukti yang tersedia. Ia tidak meminta siapapun menghukum Sipur atau Yanti. Ia hanya memastikan semua yang menjadi haknya tidak lagi dianggap sebagai pemberian keluarga mantan suaminya. Saat Wati hendak keluar, Sipur mengejarnya. Wati! Ia berhenti. Sipur berdiri beberapa langkah di belakangnya. Kita bisa selesaikan ini tanpa membuat semuanya besar. Wati menoleh. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum membiarkan ibumu menyebutku parasit. Kemudian ia berjalan keluar. Sipur hanya berdiri terpaku. Dari dalam toko,
Yanti memandangi dokumen yang masih berserakan di meja. Tangannya gemetar. Baru saat itu ia memahami sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka pikirkan. Wati bukan perempuan tanpa bukti. Wati hanya perempuan yang terlalu lama memilih diam. Dan kalimat, jemput parasit ini, yang ia ucapkan 4 hari lalu mungkin baru saja menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Kesalahan terbesar itu akhirnya mulai terasa akibatnya, bukan hanya bagi Yanti, tetapi juga bagi Sipur yang selama bertahun-tahun mengira toko utama mereka akan selalu berjalan tanpa perempuan yang selama ini mengurus hampir seluruh isinya. Sejak Wati menyerahkan dokumen untuk pemeriksaan, suasana toko berubah drastis. Tidak ada lagi percakapan santai di ruang belakang. Yanti yang biasanya paling banyak bicara kini lebih sering diam. Sipur pun mulai terlihat gelisah setiap kali seseorang menyebut tentang pembukuan. Awalnya Sipur masih berusaha mempertahankan sikap percaya diri. Kepada beberapa pemasok yang datang, ia mengatakan bahwa semua urusan toko tetap berada di tangannya. Wati cuma membantu, katanya. Toko ini milik keluarga kami sejak dulu. Namun, pernyataan itu mulai dipertanyakan ketika pemeriksaan terhadap catatan transaksi dilakukan. Nama Wati muncul berkali-kali dalam berbagai dokumen. Ada bukti transfer dari rekening Wati, pembayaran kepada pemasok menggunakan uang Wati, kwitansi pembelian stok, hingga biaya renovasi yang ternyata sebagian besar berasal dari tabungan pribadi Wati. Semakin banyak dokumen diperiksa, semakin sulit bagi Sipur untuk mengatakan bahwa Wati hanya sekadar membantu. Bahkan salah satu pemasok lama yang sudah bekerja sama dengan toko selama bertahun-tahun akhirnya mengatakan sesuatu yang membuat Sipur terdiam. Selama ini saya kira Bu Wati yang mengelola toko. Sipur menatapnya tajam. Maksudnya, kalau ada pembayaran, biasanya Bu Wati yang menghubungi. Kalau harga barang naik, Bu Wati yang negosiasi. Kalau stok mau habis, beliau yang pesan. Pemasok itu mengangkat bahu. Saya kira beliau pemiliknya. Kalimat sederhana tersebut membuat wajah Sipur memerah. Selama bertahun-tahun ia menikmati hasil toko tanpa benar-benar memahami siapa yang membuat roda bisnis itu terus berputar. Sementara itu, Wati tidak pernah datang untuk berdebat. Ia hanya mengikuti proses pemeriksaan dan menyerahkan dokumen yang diminta. Setiap kali menemukan transaksi yang tidak jelas, ia menjelaskan dengan tenang. Sampai akhirnya ditemukan sebuah catatan lama yang membuat seluruh keadaan berubah. Beberapa tahun sebelumnya, toko pernah hampir bangkrut. Saat itu harga barang naik, beberapa pelanggan berutang terlalu lama, dan pemasukan toko menurun drastis. Sipur ingin menutup salah satu bagian toko karena merasa tidak sanggup menanggung biaya. Yanti bahkan pernah mengatakan bahwa mereka mungkin harus menjual beberapa aset untuk menutup kerugian. Tetapi toko tidak jadi tutup. Karena Wati. Saat itu Wati diam-diam menggunakan tabungannya untuk menutup sebagian besar kewajiban toko. Ia tidak ingin Sipur merasa gagal. Ia juga tidak ingin Yanti kehilangan usaha yang sudah dibangunnya sejak lama. Bukti transfer yang selama ini tersimpan rapi menunjukkan nominal yang sangat besar. Sipur menatap angka tersebut dengan wajah pucat. Ibu tahu soal ini? Tanyanya. Yanti terdiam. Ibu tahu. Waktu itu keadaan sedang sulit. Jawab Yanti akhirnya. Jadi benar ibu tahu. Yanti menghela napas. Wati memang membantu. Sipur tertawa pahit. Bukan membantu, Bu. Dia menyelamatkan toko. Wati yang berada di ruangan itu hanya diam. Ia tidak merasa perlu membela diri. Semua sudah tertulis dalam dokumen. Namun pemeriksaan belum berhenti. Beberapa transaksi lain mulai diperiksa dan ditemukan sejumlah pengeluaran yang tidak berhubungan langsung dengan toko. Uang usaha ternyata beberapa kali digunakan untuk keperluan pribadi. Nama Yanti muncul dalam beberapa catatan pengeluaran. Ada biaya untuk kebutuhan anggota keluarga Yanti, pembayaran utang pribadi, bahkan sejumlah uang yang diberikan kepada kerabat tanpa pencatatan yang jelas. Sipur langsung menatap ibunya. Ini apa?
Yanti menghindari tatapannya. Ya, ibu pakai untuk keluarga. Kenapa uang toko dipakai? Bukankah toko ini untuk keluarga? Bukan begitu caranya. Yanti mulai meninggikan suara. Selama ini siapa yang mengurus keluarga? Siapa yang membantu saudara-saudaramu ketika mereka kesulitan? Ibu melakukan semuanya demi keluarga. Sipur membalas dengan suara keras. Tapi itu uang toko. Uang toko juga uang keluarga. Tidak kalau tidak dicatat. Pertengkaran itu semakin panas. Wati hanya berdiri beberapa meter dari mereka. Dulu, dalam situasi seperti ini, ia pasti menjadi orang pertama yang mencoba mendamaikan keduanya. Ia akan meminta Sipur menurunkan suara. Ia akan membujuk Yanti agar tidak menangis. Bahkan jika dirinya sendiri yang disalahkan, Wati biasanya tetap meminta maaf agar suasana kembali tenang. Namun kali ini tidak. Wati hanya menyaksikan. Bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena untuk pertama kalinya ia sadar bahwa masalah keluarga Sipur bukan lagi tanggung jawabnya. Sipur menoleh kepadanya. Wati, kamu puas? Wati menggeleng. Aku tidak sedang menikmati ini. Kalau bukan karena kamu, semua ini tidak akan terjadi. Kalau bukan karena aku menyerahkan dokumen, kalian mungkin tidak pernah memeriksa apa yang sebenarnya terjadi. Sipur terdiam. Wati melanjutkan dengan suara tenang. Aku tidak membuat transaksi-transaksi itu. Aku hanya menunjukkan apa yang ada. Kalimat tersebut membuat Sipur tidak bisa menjawab. Hari demi hari, posisi Wati semakin jelas. Orang-orang yang sebelumnya menganggap Wati hanya seorang istri yang membantu toko mulai mengetahui kenyataan. Mereka baru sadar bahwa perempuan itulah yang selama bertahun-tahun mengatur stok, bernegosiasi dengan pemasok, menyusun laporan, mencari barang dengan harga lebih murah, bahkan menyelamatkan usaha ketika hampir bangkrut. Beberapa pemasok yang sebelumnya selalu berhubungan dengan Wati mulai ragu bekerja sama dengan Sipur. Bukan karena mereka membenci Sipur. Mereka hanya tidak lagi yakin. Salah seorang pemasok bahkan mengatakan bahwa selama Wati tidak terlibat, mereka ingin menunggu sampai urusan kepemilikan dan keuangan toko benar-benar jelas. Sipur semakin tertekan. Toko yang dulu ia banggakan kini mulai kehilangan kepercayaan dari orang-orang yang menjadi bagian penting dari bisnis tersebut. Yanti pun akhirnya berubah. Perempuan yang dulu menyebut Wati parasit kini mulai mencari kesempatan untuk berbicara berdua dengannya. Suatu sore, Yanti datang ke rumah ayah Wati. Wati yang sedang duduk di teras langsung terdiam ketika melihat mantan ibu mertuanya turun dari kendaraan. Wati, panggil Yanti pelan. Wati berdiri. Ibu mau apa? Yanti mendekat. Bisa kita bicara? Wati mempersilakannya duduk. Beberapa detik Yanti hanya menatap wajah Wati. Kamu masih ingat waktu pertama kali menikah dengan Sipur? Wati tidak menjawab. Dulu kita bahagia. Wati tersenyum tipis. Aku juga pernah berpikir begitu. Yanti menggenggam tangannya. Jangan hancurkan semuanya karena satu kesalahan. Wati menarik tangannya perlahan. Kesalahan yang mana, Bu? Yanti terdiam. Perceraian kalian, katanya akhirnya. Perceraian bukan alasan aku melakukan ini. Lalu apa? Wati menatapnya. Karena setelah 11 tahun, ibu menyebutku parasit. Wajah Yanti berubah. Aku sedang emosi waktu itu. Aku tahu. Kalau ibu minta maaf. Wati menghela napas. Aku bisa memaafkan. Yanti terlihat sedikit lega. Tapi aku tidak akan kembali. Kalimat itu membuat Yanti terdiam. Wati melanjutkan, aku tidak ingin kembali menjadi orang yang bekerja untuk keluarga ini sambil terus merasa harus membuktikan bahwa aku pantas berada di sana. Tapi kamu masih bagian dari toko. Bagian yang terbukti menjadi hakku. Iya. Wati menatap Yanti dengan tenang. Tapi aku tidak akan bekerja lagi untuk kalian.
Ketika Yanti pulang, Wati kembali duduk di teras. Ayahnya yang sejak tadi memperhatikan hanya bertanya, "Sudah selesai?" Wati mengangguk. "Sudah." "Kamu yakin dengan keputusanmu?" Wati menatap langit sore. Yakin. Ia tidak lagi ingin mendapatkan kembali rumah tangganya. Ia tidak ingin Sipur meminta maaf lalu mengajaknya pulang. Ia juga tidak ingin kembali menjadi perempuan yang setiap hari mengurus toko sementara orang lain menikmati hasilnya. Yang ia inginkan hanya satu, mengambil haknya dan memulai hidup baru. Beberapa hari kemudian, keputusan akhir mengenai pembagian aset mulai diproses berdasarkan dokumen dan bukti transaksi yang telah dikumpulkan. Bagian usaha yang terbukti menjadi hak Wati akan dipisahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Ketika Sipur mengetahui keputusan tersebut, wajahnya langsung pucat. "Jadi kamu benar-benar mengambil bagianmu?" Wati mengangguk. "Iya. Dan setelah itu, aku pergi." Sipur menatapnya lama. "Tidak mau kembali ke toko?" Wati tersenyum kecil. "Tidak. Tapi kamu yang paling tahu cara mengelolanya." "Aku tahu." "Kalau begitu kenapa?" Wati mengambil tasnya. "Karena toko itu mengingatkanku pada perempuan yang dulu terlalu banyak mengalah." Ia berjalan melewati Sipur. "Sekarang aku ingin mengingat diriku sebagai perempuan yang akhirnya berani memilih dirinya sendiri." Sipur tidak mengejarnya. Ia hanya berdiri diam di tengah toko yang dulu begitu dibanggakannya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar memahami bahwa Wati bukan sekadar mantan istrinya. Wati adalah orang yang selama ini membuat bisnis itu tetap hidup. Dan keputusan Wati sudah final. Ia akan mengambil bagian usaha yang terbukti menjadi haknya. Tetapi toko itu tidak akan lagi menjadi tempat ia bekerja untuk keluarga Sipur. Langkahnya terasa ringan meskipun di dalam dadanya masih tersimpan banyak luka yang belum sepenuhnya sembuh. Untuk pertama kalinya setelah 11 tahun, Wati tidak lagi memikirkan bagaimana membuat orang lain bahagia. Ia hanya memikirkan bagaimana membangun kembali hidupnya sendiri. Beberapa bulan setelah proses pembagian aset selesai, Wati benar-benar memulai semuanya dari awal. Ia menggunakan bagian usaha yang secara resmi menjadi haknya untuk membangun sebuah bisnis baru. Kali ini bukan toko kecil milik keluarga suami. Bukan pula usaha yang namanya tercampur dengan orang lain. Wati mendirikan sebuah toko kebutuhan rumah tangga yang lebih modern, lebih luas, dan dikelola dengan sistem yang jauh lebih teratur. Ayahnya menjadi orang pertama yang mendukung. "Jangan hanya membangun toko," kata ayahnya suatu malam. "Bangun sesuatu yang tidak bisa dirampas orang lain dari kamu." Wati tersenyum. "Aku mengerti, Yah." Ia kemudian mulai menyusun semuanya dari awal. Ia merekrut beberapa karyawan, membuat sistem pencatatan digital, memisahkan keuangan pribadi dan usaha, membuat kontrak pemasok yang jelas, dan membangun sistem stok yang jauh lebih rapi. Tidak ada lagi uang yang bercampur tanpa catatan. Tidak ada lagi keputusan berdasarkan perkiraan. Tidak ada lagi pengorbanan tanpa bukti. Semua dilakukan secara profesional. Awalnya usaha itu berjalan biasa saja. Wati tidak langsung mendapatkan pelanggan sebanyak toko lamanya. Ia bahkan beberapa kali pulang larut malam karena harus memeriksa stok dan menghitung pemasukan. Namun, kali ini kelelahan terasa berbeda. Dulu ia lelah karena bekerja untuk keluarga yang tidak menghargainya. Sekarang ia lelah karena sedang membangun masa depannya sendiri. Perlahan, toko Wati mulai dikenal. Pelanggan menyukai pelayanan yang cepat. Barang selalu tersedia. Harga bersaing. Pembukuan rapi. Wati juga kembali menerapkan kebiasaan lamanya untuk mendengarkan kebutuhan pelanggan. Dalam waktu kurang dari setahun, toko itu berkembang jauh lebih cepat daripada yang diperkirakan banyak orang. Bahkan beberapa pemasok lama mulai menghubunginya kembali. "Bu Wati, kalau ibu mau buka cabang, kami siap memasok." Wati hanya tersenyum. "Pelan-pelan. Saya ingin semuanya tumbuh dengan sehat."
Sementara itu, keadaan toko utama milik keluarga Sipur justru mulai berubah. Awalnya Sipur merasa semuanya akan baik-baik saja. Ia mengira pekerjaan yang dulu dilakukan Wati bisa dibagi kepada beberapa karyawan. Ternyata tidak semudah itu. Stok sering terlambat dipesan. Beberapa barang yang laris tiba-tiba kosong. Barang yang kurang diminati justru menumpuk. Hubungan dengan pemasok mulai renggang. Keuntungan menurun. Sipur baru menyadari bahwa selama ini Wati bukan hanya menjaga toko. Wati adalah orang yang memahami toko tersebut dari ujung ke ujung. Ia tahu pelanggan. Ia tahu pemasok. Ia tahu barang yang harus dibeli. Ia tahu kapan harus menambah stok. Ia tahu kapan harus menahan pengeluaran. Ia tahu bagaimana menjaga agar uang toko tidak bocor. Tanpa Wati, toko itu tetap berdiri, tetapi kehilangan arah. Suatu malam, Sipur duduk sendirian di meja kasir. Di depannya ada tumpukan laporan. Angka-angka itu membuat kepalanya pusing. Ia tiba-tiba teringat masa lalu. Wati yang duduk sampai tengah malam. Wati yang mencatat setiap pemasukan. Wati yang menelpon pemasok. Wati yang menggunakan uang tabungannya. Wati yang selalu berkata, "Tidak apa-apa, Mas. Kita bangun pelan-pelan." Saat itu Sipur menganggap semuanya sebagai hal biasa. Sekarang, ia baru memahami nilainya ketika semuanya sudah tidak ada. Yanti juga mulai berubah. Perempuan yang dulu begitu yakin telah membuang parasit dari keluarganya kini sering termenung ketika melihat toko semakin sepi. Suatu sore, Yanti datang menemui Wati. Ia berdiri di depan toko baru Wati cukup lama sebelum akhirnya masuk. Wati yang sedang memeriksa laporan langsung mengenalinya. "Ibu." Yanti mengangguk. "Boleh bicara sebentar?" Wati mempersilakannya duduk. Untuk beberapa saat, keduanya hanya diam. Yanti melihat sekeliling. Toko itu jauh lebih rapi daripada toko lama mereka. Semua karyawan bekerja dengan teratur. Pelanggan datang silih berganti. Tidak ada suasana kacau seperti yang belakangan sering terjadi di toko miliknya bersama Sipur. "Kamu berhasil?" ucap Yanti pelan. Wati tersenyum. "Alhamdulillah." Yanti menundukkan kepala. "Dulu ibu salah." Wati tidak menjawab. "Ibu terlalu keras sama kamu." Wati masih diam. "Dan soal ucapan ibu waktu itu?" Yanti menarik napas panjang. "Ibu minta maaf." Wati menatapnya. Dulu mungkin ia akan menangis mendengar permintaan maaf tersebut. Namun sekarang hatinya sudah jauh lebih tenang. "Aku sudah memaafkan ibu." Yanti terlihat lega. "Tapi..." Wati melanjutkan dengan suara lembut. "Aku tidak akan kembali." Senyum Yanti perlahan menghilang. "Wati, aku tidak membenci ibu. Aku juga tidak ingin membalas apapun." Wati menatap toko yang ramai di belakang mereka. "Aku hanya sudah menemukan hidupku sendiri." Yanti menunduk. Tidak lama setelah itu, Sipur datang. Wati sebenarnya sudah menduga. Sipur berdiri di depan pintu dengan wajah yang jauh berbeda dari lelaki yang dulu mengantarnya keluar rumah dengan sikap dingin. Ia terlihat lebih kurus, lebih lelah, dan jauh lebih tua. "Boleh bicara?" Wati mengangguk. Sipur duduk di hadapannya. "Aku minta maaf." Wati diam. "Aku terlalu percaya sama ibu. Aku juga terlalu meremehkan kamu." Wati menatapnya. "Aku tahu. Aku baru sadar setelah kamu pergi." Sipur menundukkan kepala. "Ternyata selama ini kamu yang mengurus semuanya." Wati tersenyum tipis. "Bukan semuanya, Mas, tapi memang banyak." Sipur mengusap wajahnya. "Kalau aku bisa mengulang waktu." "Tidak bisa." Sipur terdiam. "Wati, apa kamu benar-benar tidak mau kembali?" Wati menggeleng. "Tidak. Bahkan kalau aku berubah." Wati menarik napas. "Mas, aku tidak pergi karena aku ingin menghukum kamu."
Lalu, aku pergi karena aku akhirnya sadar bahwa aku tidak bisa terus hidup di tempat yang membuatku harus membuktikan nilai diriku setiap hari. Sipur menundukkan wajah. Aku menyesal. Aku percaya. Wati tersenyum. Tapi penyesalan tidak bisa mengembalikan 11 tahun. Sipur tidak mampu menjawab. Sebelum pulang, ia berdiri di depan toko dan memandang aktivitas di dalamnya. Ini semua benar-benar milikmu. Wati mengangguk. Ini hasil dari bagian yang menjadi hakku dan kerja keras yang kulanjutkan. Sipur tersenyum pahit. Dulu aku pikir kamu tidak akan bisa hidup tanpa aku. Wati menatapnya. Dan sekarang? Sipur menggeleng. Sekarang aku tahu aku yang terlalu lama tidak menyadari betapa berharganya kamu. Beberapa minggu kemudian, Yanti kembali datang. Kali ini ia tidak masuk. Ia hanya berdiri di seberang jalan. Dari kejauhan, ia melihat Wati berjalan keluar dari toko sambil berbicara dengan beberapa karyawannya. Wati terlihat bahagia. Tidak ada wajah perempuan yang dulu sering menangis diam-diam di dapur. Tidak ada lagi tatapan takut ketika mendengar suara Yanti. Yanti tiba-tiba merasa dadanya sesak. Ia teringat satu kalimat yang pernah diucapkannya. Jemput parasit ini. Dulu ia benar-benar mengira Wati adalah beban. Sekarang ia baru memahami kenyataan yang menyakitkan. Perempuan yang ia sebut parasit itulah yang selama bertahun-tahun membuat keluarganya hidup nyaman. Wati yang membangun toko. Wati yang menyelamatkan usaha. Wati yang menjaga keuangan. Wati yang membuat semua berjalan. Dan ketika Wati pergi, barulah mereka sadar bahwa selama ini mereka bukan sedang memberi Wati tempat untuk hidup. Mereka justru hidup dari tenaga perempuan itu. Wati melihat Yanti dari kejauhan. Mata mereka bertemu. Yanti tidak mengatakan apa-apa. Wati pun tidak menghampirinya. Tidak perlu. Semua sudah selesai. Salah seorang karyawan mendekati Wati. Bu, laporan cabang kedua sudah selesai. Wati tersenyum. Baik, besok kita periksa bersama. Ia kemudian kembali masuk ke toko. Bukan sebagai mantan istri Sipur. Bukan sebagai menantu Yanti. Bukan sebagai perempuan yang pernah disebut parasit. Melainkan sebagai Wati. Seorang perempuan yang pernah kehilangan rumah tangga, kehilangan kepercayaan, dan hampir kehilangan dirinya sendiri, tetapi akhirnya menemukan keberanian untuk berdiri kembali. Sebelum pintu toko ditutup sore itu, Wati sempat menatap ke belakang. Ia tidak merasa menang karena Sipur gagal. Ia tidak merasa menang karena Yanti menyesal. Kemenangan terbesar baginya justru karena ia tidak lagi membutuhkan mereka untuk merasa berharga. Wati tersenyum, lalu melangkah masuk. Karena pada akhirnya, balas dendam terbaik bukan menghancurkan orang yang pernah menyakiti kita, melainkan berhasil hidup bahagia tanpa membutuhkan mereka.